Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara. Semoga teman-teman hari ini selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Seperti biasa, kita akan belajar bersama hari ini. Hari ini materinya menurut saya sangat menarik. Jadi, jangan kemana-mana. Silakan siapkan makanan atau cemilan, dan juga jangan lupa minumannya. Mari kita belajar bersama. Hari ini kita akan berdiskusi tentang efek dari komunikasi politik. Setidaknya ada 3 pendekatan efek dari komunikasi politik. Ya, jadi yang pertama menurut Brian McNair, yang pertama adalah perilaku komunikasi politik, kemudian yang kedua adalah proses, prosedur, dan bentuk komunikasi politik, dan yang ketiga adalah dampak sistemik dari komunikasi politik. Pendekatan yang pertama adalah perilaku komunikasi politik. Pendekatan perilaku mengkaji sejauh mana perilaku komunikasi terfokus pada pelaku politik. Misalnya, seberapa jauh dan seberapa puas iklan politik dan pidato politik dapat mempengaruhi sikap dan perilaku khalayak. Pengaruh komunikasi politik terhadap perilaku dapat dikaji pada tingkatan makro, yaitu penerima pesan, dan tingkat makro, yaitu ketika respon individu terhadap komunikasi politik digabungkan dalam jajak pendapat publik dan indeks lain mengenai kemauan kolektif politik. Kemudian pendekatan yang kedua adalah pendekatan proses, prosedur, dan bentuk. Pendekatan ini mengkaji bagaimana proses politik pada masyarakat demokrasi, termasuk proses komunikasi politik yang terjadi, beserta dengan prosedur dan praktiknya. Pendekatan ini akan mengkaji pengaruh penting dari komunikasi massa terhadap proses, prosedur, dan bentuk politik serta komunikasi politik yang dilakukan. Pendekatan yang ketiga adalah dampak sistemik komunikasi politik. Pendekatan ini akan mengkaji lebih banyak terhadap bahasan dampak sistemik dari kebangkitan komunikasi politik terhadap masyarakat demokrasi dan kapitalis maju seperti di Amerika Serikat dan juga di Inggris. Komunikasi politik secara umum adalah komunikasi yang termediasi yang disampaikan melalui media, baik media konvensional maupun media baru. Media mengkonstruksi realitas politik menjadi sebuah pesan melalui proses peliputan, penulisan, dan penyuntingan. Sehingga dalam batasan tertentu, media juga dapat disebut sebagai aktor politik. Penelitian atau kajian terhadap efek dari komunikasi politik adalah salah satu bidang yang cukup menarik untuk diteliti. Setidaknya ada 4 permasalahan yang bisa dikaji, yaitu proses komunikasi, fakta politik, dan komunikasi politik. Kemudian yang ketiga adalah survei, dan yang keempat adalah perilaku memilih. Selain itu, eksperimen juga bisa menjadi penelitian yang cukup menarik untuk meneliti efek dari politik. Penelitian tentang proses komunikasi, pengaruh komunikasi politik itu tidak hanya ditentukan oleh isi pesan, tetapi juga oleh konteks riwayat kemunculan pesan dan terutama lingkungan politik yang ada pada waktu tertentu. Pesan yang berkualitas dan serta keterampilan dan kepiawaian komunikator dalam menyusun pesan tidak akan ada artinya bila khalayak tidak menerima pesan tersebut dengan baik. Komunikasi adalah suatu proses yang cukup kompleks. Keberhasilan penyampaian pesan baik dalam konteks politik maupun tidak, itu tidak bisa terjadi begitu saja. Pesan harus disesuaikan dengan karakter penerima pesan. Nah, saya mengutip pernyataan dari penasihat media Bill Clinton pada kampanye pemilu 96 yang bernama Dick Morris. Dia mengatakan bahwa berapapun besarnya dana kampanye yang Anda siapkan dan betapapun piawainya Anda menyusun kampanye, itu tidak akan ada artinya bila publik tidak merasa cocok dengan dasar pemikiran Anda. Kemudian hal kedua yang bisa diteliti untuk meneliti efek dari komunikasi politik adalah fakta-fakta politik dan juga komunikasi. Sifat dan kualitas faktual dari sisi politik dan komunikasi juga menjadi salah satu permasalahan yang menarik untuk dikaji dalam kajian efek komunikasi politik. Terdapat 3 cara untuk menilai pengaruh komunikasi politik terhadap sikap dan perilaku, yaitu dengan bertanya, mengamati, dan bereksperimen. Pertama adalah menanyakan pada orang-orang bagaimana mereka menanggapi pesan tertentu dan menyusun jawaban mereka secara statistik. Yang kedua adalah mengamati perilaku pemilih suara dalam pemilu dan mengaitkannya dengan strategi komunikasi para peserta pemilu dalam kampanye. Yang ketiga adalah melakukan eksperimen untuk mengisolasi pengaruh ke unsur-unsur tertentu dari proses komunikasi.
Ketiga cara ini tentu memiliki keterbatasan metodologi yang berbeda-beda. Yang ketiga adalah survei. Survei merupakan salah satu cara yang bisa dilakukan untuk menemukan seberapa besar pengaruh komunikasi politik. Survei dilakukan dengan metode tertentu untuk mendapatkan data yang akurat. Jajak pendapat mengenai opini publik tidak hanya untuk mengukur perilaku dan tujuan, tetapi pada akhirnya juga bisa menjadi penyebab perubahan perilaku individu. Seseorang terpengaruh oleh hasil survei. Itu sebabnya mengapa menjelang pemilu, ya, sebelum pemilu, sudah jauh sebelum pemilu dilakukan survei. Banyak lembaga survei melakukan survei. Ya, tentu tujuannya juga ditujukan supaya untuk menyebabkan perubahan perilaku individu. Seseorang menjadi terpengaruh oleh hasil survei tersebut. Kemudian yang keempat adalah perilaku pemilih. Perilaku pemilih menjadi salah satu permasalahan yang juga dapat diambil dalam penelitian efek komunikasi politik. Efek komunikasi politik diukur dari pengamatan terhadap pola-pola perilaku pemilih yang sebenarnya pada masyarakat. Misalnya yang dilakukan dengan metode quick count pada hari pemungutan suara. Quick count bisa lebih menggambarkan efek dari komunikasi politik daripada survei. Bahkan seringkali hasil quick count itu bertentangan dengan hasil survei. Kemudian selain dari 4 hal tadi, penelitian terhadap efek komunikasi politik juga bisa dilakukan secara eksperimental. Penelitian eksperimental ini menjadi salah satu metode yang cukup menarik untuk meneliti efek dari komunikasi politik. Metode yang digunakan hampir mirip dengan survei, yaitu dengan mengajukan pertanyaan kepada responden. Namun yang membedakan dalam penelitian eksperimental ini adalah peneliti memisahkan unsur-unsur pesan politik dengan subjek penelitian. Jawaban responden kemudian dicatat dan juga disimpulkan. Dengan memisahkan unsur pesan politik dengan subjek penelitian, jawaban yang didapat dari responden relatif lebih dapat menggambarkan realitas. Berikutnya kita akan mendiskusikan tentang jenis dari efek komunikasi politik. Jadi efek, pengaruh, atau dampak itu adalah sebuah keniscayaan dalam komunikasi. Setiap proses komunikasi tentu memiliki tujuan, begitu pula dengan komunikasi politik. Efek dari komunikasi dinilai dari seberapa jauh kesamaan antara komunikator dan komunikan. Apakah pada tataran pengetahuan atau informasi, sikap, hingga tindakan atau perilaku antara komunikator dengan komunikan ada kesamaan. Hal inilah yang dikonsepsikan sebagai dampak dari komunikasi. Lovefish dan Steiner mengelompokkan efek komunikasi ke dalam 3 dimensi atau 3 kategori, yaitu kognitif, afektif, dan konatif atau behavioral. Efek kognitif dari komunikasi politik itu berhubungan dengan pengetahuan tentang sesuatu. Pesan-pesan komunikasi menyediakan informasi dan kenyataan-kenyataan yang mengisi bidang-bidang pemikiran atau gagasan seseorang. Efek kognitif membentuk pengetahuan seseorang mengenai sebuah isu dan merupakan informasi yang digunakan dalam mempertimbangkan atau mengambil suatu keputusan. Ketika khalayak mendapat informasi di media tentang politikus yang korupsi misalkan, kemudian mengabaikan janji-janji politik, suka jalan-jalan ke luar negeri dan sebagainya, hal itu akan menjadi pengetahuan khalayak bahwa yang disebut politikus itu cenderung korupsi, tidak tepat janji, semena-mena dengan uang dan fasilitas negara, serta mengabaikan fungsi utama melalui kepentingan rakyat. Itu adalah efek kognitif. Jadi hanya sebatas, oke, saya tahu, itu saja. Kemudian efek yang kedua itu adalah efek afektif. Afektif ini berhubungan dengan sikap terhadap sesuatu. Pesan-pesan komunikasi kemudian mengubah emosi atau perasaan kita terhadap sesuatu. Efek ini kadarnya lebih tinggi dari efek kognitif. Komunikan yang terkena dampak afektif mulai memberi sikap terhadap suatu informasi, tidak hanya berhenti pada tataran mendapatkan pengetahuan saja. Tujuan dari komunikasi politik tentu bukan hanya ingin memberitahu kepada khalayak agar menjadi tahu terhadap sesuatu, tapi setelah mengetahui informasi yang diterima, khalayak diharapkan dapat merasakannya. Misalnya, muncul perasaan geram atau benci saat kita mendengar berita politikus tertentu terlibat dalam kasus korupsi. Kemudian, efek yang terakhir, yang ketiga adalah efek konatif atau behavioral. Konatif ini berhubungan dengan perilaku terhadap sesuatu. Pesan-pesan komunikasi merangsang atau mengarahkan keinginan untuk berbuat sesuatu. Efek behavioral ini merupakan akibat yang timbul pada diri khalayak dalam bentuk perilaku, tindakan, atau kegiatan.
Efek pada level behavioral itu merupakan efek level tertinggi. Dalam proses politik, tentu efek ini yang sangat disukai oleh komunikator politik, karena pilihan yang dilakukan oleh publik adalah ukuran terpilih atau tidaknya seorang kandidat politik. Itu saja materi kita hari ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya dengan baik. Jangan lupa, tetap bersemangat. Kita akan bertemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.